lifting our heart as one, and with one voice we sing. Promise to be faithful till the end, forever love you, oh God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together forever we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Kami datang di hadiratmu dalam satu kasih, dengan bersehati, Berjanji setia sampai akhir, mengasihimu, Yesus. bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together forever we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini aku dan seisi rumahku memuji dan
selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku
selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat
Grandpa. Halo, Jemaat GKI Sarwa Indah. Sebentar lagi bulan Oktober loh. Wah, bulan Oktober. Berarti bulan keluarga nih. Bang, ada apa nih? Bakal ada Family Talent tanggal 12 Oktober di mana semua keluarga GKI Sarwa Indah boleh ikut unjuk aksi. Boleh pasangan suami istri. Orang tua dan anak-anaknya juga boleh. Atau keluarga besar boleh banget loh. Sesuai dengan talenta kita masing-masing, yang bisa drama, nyanyi, nari, apa aja deh. Pendaftaran sampai dengan tanggal 5 Oktober. Yuk daftar melalui link di bawah ini. Ayo daftar! Ayo daftar. Jangan lupa daftar ya. Ayo. Ayo semua daftar. Ayo. Ayo daftar. Baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena begitu besar kasih-Nya kepada kita semua, sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid dan juga secara live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming ini, GKI Sarwa Indah mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian umum Minggu Pembukaan Bulan Keluarga dan Perjamuan Kudus pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Christian Dewantoro. Kebaktian remaja dan sekolah minggu akan digabung pada ibadah umum pada saat ini. Berita duka cita telah dipanggil pulang Ibu Erni Ratnasari, ibunda dari Bapak Karnoto Wijaya pada hari Senin 29 September 2025 dan telah dimakamkan pada hari Kamis 2 Oktober 2025. Segenap jemaat dan majelis jemaat GKI Sarwa Indah mengucapkan turut berduka cita. Kiranya penghiburan dari Tuhan senantiasa menguatkan keluarga yang berduka. Pelayanan ibadah dan kebersamaan di PWK Hana akan diadakan pada hari Kamis 9 Oktober 2025 pada pukul 10 dan akan dilayani oleh Pendeta Christian Dewantoro. PA onsite pengucapan syukur keluarga Penatua Rosmina Daily akan diadakan pada hari Kamis 9 Oktober 2025 pada pukul 19.30 yang akan dilayani oleh Pendeta Christian Dewantoro. Untuk detail alamat rumah Penatua Rosmina Daily bisa dilihat di warta PDF. PA Kul akan kembali diadakan pada hari Jumat 10 Oktober 2025 pukul 10. Akan dilayani oleh Penatua Yohanes Hutagalung dan akan bertempat di lantai 2 Sekretariat GKI Sarwa Indah. Persekutuan doa pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 pada pukul 6 pagi. Yang akan dilaksanakan secara online di virtual Zoom meeting. Jemaat diundang untuk berpartisipasi yang akan dilayani oleh Ibu Putu Ayu Wulandari dan didampingi oleh Pendeta Christian Dewantoro. Bina Pranikah juga akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Oktober 2025. Akan ada 2 materi dan akan dilaksanakan di sekretariat. Mohon perhatian peserta Bina Pranikah. Persiapan dan kebersamaan guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 pada pukul 10 pagi dan akan dilayani oleh Penatua Immanuel Marino. Akan dilaksanakan di kediaman rumah Penatua Immanuel Marino. Segenap guru sekolah minggu diharapkan untuk berpartisipasi. Kelas katekisasi tahun ajaran 2025-2026 juga akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Oktober 2025
bertempat di sekretariat pada pukul 4 sore hingga 5.30, dilayani oleh Pendeta Christian Dewantoro. Ibadah pemuda atau ibadah bersama pemuda GKI Bintaro dan Bintaro Pontiku akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 pada pukul 4 sore dan akan dilayani oleh Pendeta Manda Laika Dandel dengan majelis pendamping Penatua Ricardo Tambunan bertempat di sekretariat. Mohon perhatian teman-teman pemuda. Kepengurusan Badan Pelayanan dan Komisi sehubungan dengan berakhirnya masa pelayanan Bapel dan Komisi tahun 2023 hingga 2025, segenap pengurus diharapkan mulai mempersiapkan calon-calon kepengurusan untuk masa pelayanan tahun 2026 hingga 2028. Adapun pemberitahuan terkait batas akhir pembuatan program kerja adalah akhir Desember 2025 dan batas akhir pembuatan buku kehidupan jemaat adalah akhir Januari 2026. Mohon perhatian pengurus Bapel dan Komisi. Pendaftaran baptis anak. Majelis Jemaat GKI Sarwa Indah mengundang Bapak Ibu untuk mendaftarkan anaknya yang belum dibaptis di bawah usia 12 tahun untuk dibaptis pada hari Minggu 23 November 2025. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 30 Oktober 2025. Mohon perhatian jemaat. Ibadah penghiburan keluarga almarhum Ibu Dosmariani Tambunan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Oktober 2025 pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, akan dilayani oleh Pendeta Boas Tarigan dari GKI Palsi Gunung bertempat di rumah kediaman Bapak Manggisara Tambunan. Mohon perhatian jemaat. Persembahan HUT GKI ke-37 dalam rangka memperingati HUT ke-37 Gereja Kristen Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2025 yang lalu, maka kantung persembahan warna merah pada ibadah minggu hari ini akan dipergunakan sebagai persembahan HUT ke-37 Gereja Kristen Indonesia. Mohon perhatian jemaat. Panitia SI 2 dalam rangka bulan keluarga mengundang seluruh jemaat dan simpatisan GKI Sarwa Indah untuk turut serta ambil bagian dalam paduan suara dan perjamuan kasih per wilayah. Persembahan pujian atau dalam paduan suara dan perjamuan kasih dilaksanakan setiap minggu di bulan Oktober 2025. Mari ikut serta memuji Tuhan dan melayani umatnya dalam paduan suara dan perjamuan kasih pada bulan keluarga ini dengan menghubungi setiap PIC masing-masing. Detail dari PIC bisa dilihat di Warta Jemaat PDF. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya, jemaat dapat membaca di Warta Jemaat dalam bentuk file PDF. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Hari ini kita memasuki minggu pertama bulan keluarga. Kita diberi kesempatan untuk kembali melihat kehidupan keluarga masing-masing. Berjuang bersama, bertumbuh bersama, saling mengoreksi dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus.
Mari bersama-sama kita mengarahkan diri kita dan keluarga kita kepada Tuhan Sang Kepala Keluarga. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan seperti dikatakan oleh pemazmur. Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan gembira. Datanglah ke hadapannya dengan lagu-lagu riang. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenaran tetap turun-temurun. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan PKJ 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ibadah pembukaan bulan keluarga dan perjamuan kudus sedunia saat ini kita mulai dengan pengakuan demikian bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga.
semakin kita rawat dan perhatikan, maka semakin sehat dan indah keluarga kita. Semakin kita mencintai keluarga kita, semakin kita merasakan Tuhan hadir di tengah keluarga. Dan pohon ini menjadi simbol bagaimana keluarga itu bertumbuh setiap hari. Iman dan kesetiaan bagaikan dua sisi mata uang. Kita melandaskan kehidupan keluarga kita dengan iman, dan kita mengupayakan pertumbuhannya dengan kesetiaan. Tentu kesetiaan pada Tuhan, kesetiaan pula pada pasangan, kesetiaan pada janji pernikahan, kesetiaan pada apa yang menjadi perintah Tuhan atas kehidupan keluarga kita, dan juga kesetiaan kepada persekutuan kita. Dengan iman dan kesetiaan, kita diharapkan mampu untuk menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan dalam keluarga. Berkatilah rumah kami dan keluarga kami di tengah tekanan hidup, enyahkan ketakutan, ajar saling mengasihi dengan kasih sejati. Mampukan kami berjuang menghadapi tantangan. Mampukan kami berjuang menghadapi tantangan. Saat langkah hidup ringan, gunakan kesempatan berbagi kegembiraan, berbagi kesenangan. Saat langkah hidup berat, gelisah juga benar, ajarkan percaya Kau sumber anugerah. Ajar kami untuk percaya Kau sumber anugerah. Di rumah kita diasuh dengan cinta dibentuk, ajar kami untuk selalu bersatu di dalam-Mu. Di tengah godaan dunia, kami tetap setia, berbagi kisah sejati dan memuji Takanti. Berbagi kisah sejati dan memuji Takanti. Pengalaman luka batin pertama terjadi dalam keluarga. Kita saling melukai satu dengan lainnya, melukai pasangan, melukai orang tua, melukai anak-anak kita. Ketika ego dipertahankan, maka retaklah relasi dalam keluarga. Karena itu, marilah kita masing-masing saling mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Sebagai suami dan ayah, kami seringkali tidak mampu menunjukkan teladan iman, sehingga keluarga seringkali merasa kami tidak hadir. Mereka kehilangan arah dan teladan untuk dapat hidup dalam kebenaran. Ampuni kami ya Tuhan. Sebagai istri dan ibu, kami sering sekali tidak mampu menunjukkan kesabaran dan kerendahan hati, sehingga keluarga kami tidak melihat teladan untuk hidup dalam kesabaran dan kerendahan hati. Ampuni kami ya Tuhan. Sebagai anak, kami seringkali tidak mampu menunjukkan kehidupan yang taat pada orang tua. Kami memberontak dan hidup menurut keinginan kami sendiri. Sehingga orang tua kami seringkali frustasi menghadapi kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ini pengakuan kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tataran aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanku. Hatiku yang hancur buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Baik kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah dari Yesaya pasal 55 ayat 7 yang berbunyi demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Syukur kepada Allah. Mari kita respon dengan mujikan pelengkap Kidung Jemaat 209, Kasih Setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan dikau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Silakan duduk. Mari sebelum kita menggumulkan firman Tuhan, kita berdoa. Benar Tuhan bahwa kasih setiamu adalah sebuah hal yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami sebagai orang-orang yang penuh dengan keterbatasan, bahkan masih sering melakukan hal-hal yang salah dan berdosa, tetapi kasih-Mu tetap tinggal di dalam kami. Oleh pertolongan-Mu lah kami senantiasa mau diubahkan dengan segala upaya yang kami sadari terbatas. Tapi kami sungguh bersyukur karena firman-Mu tetap menyapa kami, mendidik kami, menuntun kami, mengarahkan kami kepada jalan yang benar. Oleh karena itu Tuhan, di tengah keterbatasan kami, saat ini kami ingin menggumulkan firman Tuhan. Bimbinglah kami, agar firman yang akan kami pelajari bersama, boleh benar-benar kami pahami dengan baik, kami bersyukur atasnya dan kami dapat menyatakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan 1, pembacaan kitab Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kemudian dilanjutkan Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi ya Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Itulah sebabnya hukuman tak lagi berdaya dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan diputarbalikkan. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Jangan iri pada orang yang berbuat curang, mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri pada orang yang berbuat curang, mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik, dan diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bersukacitalah karena Tuhan, Dia akan memberi yang kau inginkan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri pada orang yang berbuat curang, mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Serahkanlah hidupmu, percayalah kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak, munculkan kebenaranmu, dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Dengan bersaksi nantikanlah Dia. Jangan marah pada orang yang berbuat jahat, jangan iri pada orang yang berbuat curang, mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Janganlah hatimu marah karena orang yang berhasil, dan juga pada orang yang lakukan tipu daya. Tinggalkanlah panas hati, jangan marah, itu hanya bawa pada kejahatan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri pada orang yang berbuat curang, mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Sebab orang-orang jahat pasti akan dilenyapkan, dan orang-orang yang fasik juga akan dimusnahkan. Tapi orang-orang yang nantikan Tuhan, mereka pasti akan warisi negeri. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri pada orang yang berbuat curang, mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Bacaan kedua, pembacaan surat 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. 2 Timotius pasal 1
ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah menurut janji kehidupan dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang terkasih, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat Engkau supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan sekarang dinyatakan oleh penampakan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut yang mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Pembacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 5 sampai 10. Injil Lukas pasal 17 ayat 5 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya?
Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan dan juga menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiduplah kami. Silakan. Dikenal sebagai seorang beriman itu menyenangkan enggak, Bapak Ibu? Dikenal sebagai orang beriman dan taat. Kira-kira itu sebuah pencapaian enggak bagi kita? Atau enggak usah deh gitu? Enggak beriman juga enggak apa-apa gitu? Bagaimana pengalaman Ibu Bapak Saudara ketika misal kita di dalam lingkungan rumah tinggal kita atau di dalam persekutuan di gereja kita, lalu wah si Bapak A itu luar biasa ya. Hidupnya benar-benar beriman. Hidupnya benar-benar menunjukkan ketaatan. Kalau Bapak Ibu dinilai seperti itu kira-kira bagaimana? Beban. Yakin beban, Pak? Malah makin, wah nanti gua ini gini salah gitu ya. Atau jangan-jangan malah kepala kita besar sampai gini gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Seringkali di dalam lubuk hati kita, mungkin ketika kita disebut oleh orang lain sebagai orang yang beriman dan taat, membawa sebuah kebanggaan dalam diri kita. Sekecil apa? Bisa dalam ukuran macam-macam. Bisa jadi ketika kita dikenal sebagai orang yang baik, yang dekat dengan Allah, itu menjadi sebuah hal yang prestisius. Dan ketika kita memiliki itu, menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tapi pertanyaannya, beriman itu mudah enggak sih? Misal beriman bahwa saya ganteng gitu ya. Susah kayaknya ya. Hanya istri saya yang percaya saya ganteng gitu. Belum tentu juga gitu ya gitu. Paling kalau masih tidur begini, nah gitu. Tidak ada ganteng-gantengnya gitu. Terpaksa gitu ya sudah berdamai dapatnya ini ya ini gitu dah. Beriman kadang kita akui bersama menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi berbicara tentang ketaatan. Karena apa? Ketaatan itu bukan sebuah proses yang berjalan dalam waktu singkat. Orang bisa disebut taat itu kalau apa? Konstan hidupnya. Mengerjakan hal yang sama dalam waktu yang lama, bahkan ketika dia jatuh di satu masa, orang akan menganggap bahwa dia nggak taat. Orang baru bisa disebut sebagai orang yang taat ketika dia mengakhiri hidupnya, menuntaskan hidupnya dalam standar yang sama sepanjang hidup. Nah kalau hidupnya mungkin 20 tahun sih mudah, 10 tahun mungkin mudah. Nah tapi kalau hidupnya 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun, rasanya menjadi seorang yang taat itu bukan sesuatu yang mudah. Menjadi seorang yang taat itu bukan lagi sesuatu yang hanya sekedar dikatakan, karena itu menjadi sesuatu hal yang secara manusiawi mungkin itu hal yang mustahil. Kenapa ini berat? Karena memang kita harus akui bersama, beriman dan taat bukan berasal dari manusia,
tetapi itu benar-benar diberikan Allah, ditunjukkan Allah kepada kita untuk kita kerjakan setiap hari. Kenapa lebih berat lagi? Karena sering kali kita harus akui bersama, hidup beriman dan taat itu adalah sebuah cara hidup yang bertentangan dengan dunia. Dunia seringkali apa? Berkompromi. Udahlah, cincailah, gitu ya. Segini bisalah, gitu ya. Seringkali ukuran dunia itu apa? Nggak apa-apalah begini dulu. Nanti toh begitu. Padahal sampai akhir nggak pernah menunjukkan itu. Padahal sampai akhirnya apa yang dia katakan tadi nggak apa-apa segini dulu nanti berubah. Toh pada akhirnya nggak ada. Dan itulah tapi yang terjadi. Di tengah kehidupan kita ada banyak hal yang menunjukkan hal itu. Nah, dalam Injil kita hari ini, kita belajar dua hal tentang iman dan ketaatan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya menggumulkan dan mempersiapkan khotbah ini, jujur saja ini adalah sebuah khotbah yang tidak mudah untuk disampaikan. Karena jangan sampai saya hanya seperti seorang yang menggurui saja. Jangan sampai saya seperti seorang yang hanya berteoritis saja gitu ya. Tetapi karena ini hal yang sangat penting tapi juga sekaligus berat. Kita melihat di ayat kelima ketika para rasul meminta, tambahkanlah iman kami. Kira-kira kalau ada yang mengatakan, Tuhan, bawa imanku tambahin dong. Kira-kira itu benar-benar untuk imannya bertambah atau untuk kepentingan yang lain? Kira-kira. Tuhan, tambahin dong imanku. Kira-kira itu benar-benar dia mau hidup beriman atau ada hal lain yang mau dicapai? Coba. Minta, Tuhan tambahin dong imanku biar banyak banget gitu. Kira-kira itu benar apakah dia itu mau hidup beriman atau ada sesuatu yang mau dicapai? Bisa jadi bukan dalam beriman betulan. Tetapi dia mau ingin terlihat sebagai orang yang imannya besar, beriman, kudus, tetapi dia tidak melakukan itu. Bisa jadi orang-orang yang meminta itu semata-mata ingin terlihat punya standar atau strata hidup yang berbeda daripada banyak orang waktu itu. Oleh karena itulah Tuhan mengatakan, bukan persoalan jumlahnya iman itu. Bukan sebanyak apa, bukan sesedikit apa. Tetapi tentang semurni apa iman itu. Tentang sejernih apa iman itu. Tentang iman yang benar-benar otentik, tidak tercampur. Maka dari itu Tuhan mengatakan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja. Bapak Ibu pernah lihat biji sesawi? Nah, nanti coba searching. Biji sesawi itu kecil. Kalau Bapak Ibu pernah makan buah yang bulat-bulat kecil yang manis itu loh. Apa sih itu? Kersen bilangnya orang Jawa Timur sih. Bukan ceri, Pak, yang biasanya di pinggir-pinggir jalan itu loh. Ceri. Ya itulah ya, Pak. Itu kan kalau kita gigit ada kayak serbuknya itu toh. Kayak pasirnya. Lah, biji sesawi segitu, kira-kira. Kecil. Tetapi, dari biji yang kecil itu, kalau itu ditanam, pohonnya gede banget, Bapak Ibu. Di Sinode Wilayah Jawa Timur, di kantor Sinode Wilayah Jawa Timur itu ada satu pohon sesawi. Tingginya, waktu saya dulu masih proses kependetaan, itu sudah melebihi atap kantor Sinode. Pohonnya masih segini. Tapi tingginya mungkin sekitar 5 atau 4 meter. Sekitar itu. Dan itu kata, siapa ya dulu yang bilang, saya lupa, ini belum maksimal tumbuhnya. Ini masih pohon yang muda. Bisa segede ini katanya. Bayangkan, dari yang sekecil itu, bisa tumbuh sebesar itu. Nah, itulah yang dimaksud Tuhan. Bukan perkara imanmu sebesar atau terlihat sekusuk apa. Tetapi iman yang penting dan tepat adalah semurni apa iman itu. Apakah kita benar-benar beriman kepada Tuhan dalam segala situasi? Apakah kita benar-benar mengaku Kristus?
sebagai juru selamat kita tanpa syarat, tanpa harapan apapun, tanpa hitung-hitungan gitu. Nah, ini yang susah. Seringkali ketika kita menggumulkan mau hidup di dalam iman kepada Kristus, tanpa sadar Bapak Ibu Saudara, kita mengharapkan, ya siapa tahu kalau saya beriman, saya taat, Tuhan memberkati. Gitu? Ya siapa tahu kalau saya melayani, kalau saya bersekutu, kalau saya mengerjakan ini itu, orang melihat saya sebagai orang yang baik. Jadi urusan-urusan saya dipermudah. Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan seringkali hal semacam itu yang membuat hidup beriman itu tidak selalu mudah. Mengupayakan memiliki iman yang murni itu tidak mudah karena kita hitung-hitungan. Susah? Susah. Ini masih satu. Mari kita lihat bagian kedua tentang ketaatan. Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan Tuhan ketika berbicara ketaatan ini adalah sesuatu yang sangat keras dan sesuatu yang sangat-sangat tegas. Karena apa? Ia menggambarkan ketaatan itu harus seperti seorang hamba yang mengerjakan semua tanggung jawabnya dan tidak mengharapkan 2M. Makasih Mas, makasih Mbak gitu. Kita lihat di dalam bacaan kita. Setelah seorang hamba itu bekerja dari pagi sampai malam, dia pulang ke rumah tuannya, bukan diajak makan oleh tuannya, tetapi justru dia harus lalu melanjutkan tugasnya menyiapkan makanan dan minuman tuannya. Sampai tuannya puas, baru dia bisa mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Itu pun katanya dikatakan apa? Setiap hamba harus berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Di titik itu taatnya. Sanggup enggak? Sanggup enggak Bapak Ibu? Kita sudah mengerjakan banyak hal, terus enggak ada yang menggubris, enggak ada yang bahkan mengucapkan terima kasih, tapi masih sama Tuhan dikatakan, kita harus mengatakan kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ketaatannya seperti itu ternyata. Bukan taat karena orang itu baik. Bukan taat karena situasi hidup kita sedang baik. Bukan taat karena kita mendapatkan banyak hal keuntungan. Tetapi ketaatan oleh Tuhan ditunjukkan sebagai sebuah konsekuensi dan tanggung jawab mengikut Tuhan. Mungkin kita akan bisa hidup beriman dan taat kalau lingkungan kita sama-sama beriman dan taat. Ada contohnya imbal balik. Mungkin akan mudah. Tapi bagaimana kalau seandainya kita berjuang sendiri sebagai orang yang beriman dan mau taat, tetapi lingkungan kita, rekan kita, keluarga, saudara kita tidak melakukan yang sama. Saya yakin mutung Bapak Ibu. Pasti mutung. Saya sudah begini begitu, jeketee gitu. Kalau orang Jawa Timur bilang begitu. Jeketee itu ada yang tahu? Jeketee itu ternyata gitu ya. Ternyata hanya aku yang taat. Ternyata hanya aku yang beriman. Keluargaku enggak misalnya. Sahabatku enggak. Gerejaku enggak. Teman persekutuanku enggak. Dan itulah yang kita harus akui bersama. Ketika ada standar hidup yang berbeda itu, hidup beriman dan taat itu menjadi tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang semoga dan seharusnya
bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berkomitmen beriman dan taat. Bahwa apa? Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak akan pernah, kalau orang Jawa bilang belenjani janji, tidak akan berbohong dengan janjinya. Allah tidak akan pernah meleset dalam menyatakan janjinya, yaitu apa? Keselamatan dan penyertaan. Apapun yang terjadi. Di dalam segala musim hidup kita, Allah berjanji Dia akan menyertai. Kita ingat ucapan bahagia yang ada di dalam Matius. Betapa bukankah orang-orang yang berduka, yang bergumul, yang mengalami kesulitan hidup itu yang dijanjikan Tuhan akan berbahagia. Begitu pula ketika kita mau berkomitmen untuk beriman dan taat, mari juga ingatlah kepada janji Tuhan, bahwa Dia tidak akan pernah ingkar. Oleh karena itu apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita gumulkan, bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Roh Kudus sudah hadir bagi diri kita semua dan memberikan itu. Maka dari itu, walaupun hidup beriman dan taat itu berat, jangan takut, jangan patah hati. Jangan kecewa ketika orang-orang di sekitar kita tidak taat, tidak beriman, tidak menunjukkan standar yang sama kepada kita. Karena ini urusannya kepada Allah. Karena apa yang kita kerjakan ini adalah sebagai rasa syukur karena Allah sudah menyelamatkan kita. Rasa syukur karena Allah sendiri yang terus hidup di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itulah hidup beriman dan ketaatan ini harus benar-benar kita gumulkan. Betul Bapak Ibu Saudara, seperti yang dikatakan dalam Habakuk, ada banyak orang jahat di dalam diri kita, di sekitar kita. Seperti yang juga dikatakan oleh pemazmur, jangan pernah iri dengan perilaku-perilaku yang menyimpang seperti itu. Jangan pernah iri dengan orang-orang yang jahat, jangan pernah iri dengan orang-orang yang melakukan kesalahan. Karena mereka pun juga akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Tapi yang terpenting adalah pandanglah Kristus. Pandanglah Dia ketika kita mau hidup beriman dan taat. Karena Dia adalah setia. Lalu bagaimana mewujudkan ini di dalam kehidupan keluarga kita? Bagaimana kita mewujudkan hal ini di dalam kehidupan keluarga kita sebagai orang-orang Kristen? Saya pernah punya pengalaman yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sebuah gereja, ada seorang yang sharing dengan pendeta jemaat setempat. Ceritanya begini, Pak, anak saya kok nggak mau gereja ya? Kok nggak mau pelayanan ya? Kok anak saya ke gerejanya baru berangkat kalau kami harus 1.000 dulu 1 jam. Baru mau ke gereja. Itu pun setelah berkat langsung lenyap bagai ditelan bumi. Lalu pendeta itu menjawab apa? Bapak sudah memberi contoh apa? Diam. Ya. Bapak sebagai seorang ayah memberi teladan hidup iman dan ketaatan seperti apa? Pak, pendeta mau ngomong sampai berbusa, kalau di rumahnya tidak memberi teladan, percayalah akan menguap. Pendeta itu hanya akan dicap sebagai apa? Banyak ngomong tuh pendeta. Dan Bapak itu akhirnya menyadari kalau dia pun sebagai orang Kristen, Kristennya kristal. Kristen Natal. Hanya kalau Desember jadi orang Kristen, Januari sudah lenyap gitu ya. Kalau mulai Advent, akhir-akhir November, awal Desember, wow mulai muncul. Terdeteksi di dalam GPS gitu ya. Tapi setelah Natal, tahun baru, Januari minggu-minggu kedua, hilang lagi. Tapi dia mengharapkan anaknya melayani, anaknya aktif di gereja. Ya susah. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup beriman dan taat itu harusnya lahir dari keluarga. Martin Luther mengatakan
John Calvin mengatakan bahwa gereja yang paling awal adalah keluarga. Ecclesia domestica. Setiap keluarga adalah gereja. Oleh karena itu, nyatakan pesan firman Tuhan terlebih dulu dalam setiap keluarga kita. Ketika setiap keluarga menjadi gereja-gereja kecil, maka gereja yang sebagai persekutuan ini, percayalah akan bertumbuh juga. Percayalah akan juga menjadi sebuah persekutuan yang hidup, yang menyatakan kasih, bukan hanya sekedar kumpul, datang, dan pergi. Jadi selamat merayakan bulan keluarga, mari kita ikuti segala kegiatan yang sudah dirancangkan oleh panitia. Mari kita bersama-sama bersukacita setiap minggunya, kita bersama-sama ikut dalam kegiatan-kegiatan ini. Siapa tahu melalui segala hal yang sudah dirancangkan oleh panitia ini, kita boleh menemukan kembali apa itu hidup beriman dan taat bersama keluarga kita. Tuhan berkati. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, umat berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami, kakek kami, nenek kami, bapak kami, orang tua kami untuk mewariskan iman kepada kami. Biarlah iman yang sebiji sesawi yang kami punya, kami boleh setia menjalaninya. Dan di dalam kesetiaan kami boleh juga mewariskannya kepada anak-anak kami, pada cucu kami, dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih oleh karena Roh Kudus-Mu setia menjaga iman kami. Allah Bapa yang ada dalam surga, kami berterima kasih juga oleh karena ada pelayan-pelayan di gereja kami. Segenap anggota gereja, segenap komisi-komisi, pegiat-pegiat majelis, dan kami mempunyai pendeta ya Tuhan. Terima kasih atas pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Saat ini ya Tuhan, kami mempunyai sebidang lahan di Gang Sukabakti 3. Engkau mengetahui bahwa sudah cukup lama kami mengusahakan perizinan daripada lahan ini ya Tuhan. Biarlah kami tidak henti-hentinya mendekati saudara-saudara yang ada di sekitar lahan. Kami tidak lisut untuk mendekati saudara-saudara, dan biarlah kami mendekati RT, RW, lurah, dan para jawara-jawara yang ada di sekitar lahan.
Dan pada waktunya mereka boleh memberikan tanda tangan, memberikan kebolehan kami untuk boleh berada di sekitar mereka dan kami boleh membangun gereja di sekitarnya. Kami mempunyai beberapa kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk dilanjutkan di sana. Kami menghadapi pasar murah yang kami rencanakan yang tidak diperbolehkan. Ada juga saudara-saudara yang merasakan bahwa kami belum membayar beberapa lahan di sana. Tetapi biarkanlah agar melalui diskusi-diskusi dan melalui pendekatan-pendekatan kepada ada saudara-saudara yang ada di sana, kami memperoleh keluangan daripada saudara-saudara yang ada itu Tuhan. Biarkan kami agar kami tidak tawar hati dalam bernegosiasi dan berdiskusi dengan mereka. Allah Bapa, mampirlah dengar doa kami. Karena Roh Kudus-Mu dan karena kasih-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami melanjutkan syafaat kami Tuhan. Kami bersukacita bersama dengan saudara kami yang dalam minggu ini merayakan pertambahan usia mereka. Kami bersyukur untuk Penatua Ricardo Tambunan, Ibu Kristiana Eni, Ibu Marina Octavia Sibuya, Saudara Oki Willy Kurnia, Ibu Octavian Santilape, dan Ibu Heni Ariana Siregar. Kami bersyukur untuk saudara kami yang dalam minggu ini boleh merasakan pertambahan usia mereka. Kiranya Tuhan memberkati dalam segala hal yang dikerjakan, Tuhan berikan kelancaran dalam segala yang dikumulkan, dan Tuhan kiranya memberkati dalam segala hal yang mereka susun untuk kehidupan mereka. Biarlah kasih-Mu yang terus tinggal, menopang, menguatkan, dan juga meneguhkan saudara kami. Kami pun juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang masih dalam masa sakit pun juga pemulihan, ataupun juga yang sudah memasuki masa usia lanjut. Kami berdoa untuk Bapak Victor Manurung yang masih dalam masa pemulihan pasca operasi. Kami berdoa juga untuk Ibu Mami Palon, Ibu Ana Panjaitan, Bapak R.C. Siagian, Ibu Ruslina Limbong, Bapak Awad Mantua Utapea, Omas Raja Sumadi, Bapak Rafles Simamora, Ibu Elizabeth Now, Ibu Irna Kurniarini Syadari, Bapak Arvino Tanuwibawa, Ibu Yulia Kristianti, Ibu Rini Pasaribu, Bapak Wanton Ritonga, Ibu Artati Sembiring, Bapak Frederick Henderson, Ibu Reliana Silalahi, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yohana Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, Ibu Agustina Siboya, dan Bapak Juwarto, pun juga saudara kami yang lain yang juga mungkin dalam kelemahan tubuhnya, Tuhan kiranya juga lawat, pulihkan mereka, dan senantiasa berkati dalam segala pergumulan sakit yang dihadapi. Kami percaya bahwa sakit ini bukan menjadi sesuatu yang buruk semata, tapi biarlah melalui peristiwa ini semua, saudara kami boleh belajar tentang kasih-Mu, dan di dalam itu semua, saudara kami boleh semakin beriman dan taat kepada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Panitia SI2 yang sudah mempersiapkan segala kegiatannya untuk rangkaian bulan keluarga ini. Tuhan kiranya memberkati, agar kami boleh bersama-sama beraktivitas, kami boleh bersama-sama bersekutu, dan kami boleh bersama-sama menyatakan bahwa kami sebagai keluarga Kristen benar-benar mau hidup beriman dan taat, dan mau menyatakan itu dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkati jerilalah mereka Tuhan, berkati segala daya upaya yang mereka kerjakan, biarlah itu juga Tuhan pandang sebagai sebuah hal yang baik, dan kiranya Tuhan boleh memberkati itu semuanya. Kami juga berdoa untuk segenap jemaat dan simpatisan yang bergereja bersama dengan kami saat ini. Tuhan kiranya berkatilah setiap pribadi dalam setiap pekerjaan, pergumulannya, dalam segala hal yang dicanangkan untuk hidupnya. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua, menjaga kami, dan biarlah kami bersama-sama di dalam persekutuan ini boleh menyatakan apa yang baik dan benar, dan kami boleh bersama-sama hidup, belajar beriman, dan berpengharapan, serta hidup dalam ketaatan. Kami sungguh bersyukur juga untuk bangsa dan negara kami, di tengah segala hal yang masih kurang di sana-sini Tuhan, tetapi kami boleh hidup, mengupayakan kehidupan kami, dan kami boleh berjuang untuk kehidupan kami. Biarlah hidup kami yang sederhana dan kecil ini Tuhan pelihara dengan begitu rupa, sehingga bangsa ini juga Tuhan boleh pakai untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu
dalam memelihara kehidupan kami. Berkati setiap pemimpin yang ada di negara ini, berikanlah roh yang takut kepadamu, tetapi juga berani untuk menyatakan yang benar, seperti yang dinyatakan Paulus kepada Timotius. Biarlah setiap pemimpin kami, di dalam segala keterbatasan yang mereka miliki, mereka boleh mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik. Inilah seluruh syukur kami Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Wilayah 1 dengan lagu Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Allah. Mazmur 1 ayat 112. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Mazmur 112 ayat 2-3. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. 2 Samuel ayat pasal 7 ayat 29. Berkenalah kiranya memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab Engkau ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Enggak usah didengar.
Kita ada saat ini karena anugerah Tuhan yang berlimpah. Karena itu, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas pemeliharaannya dalam keluarga kita. Persembahan kita akan dilandaskan pada firman Tuhan dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita akan menyampaikan persembahan dengan menyanyikan pujian NKB nomor 133 bait pertama hingga ketiga. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu.
terhingga kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami sangat bersyukur, terutama untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Ungkapan syukur kami juga tidak berhenti, karena pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami semua, khususnya kehidupan keluarga kami. Kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini ya Bapa, mengucap syukur, mengembalikan sebagian dari berkat-Mu yang Kau telah berikan bagi kami. Karena kami ingin berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, menguduskannya, dan menjadikan persembahan ini sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Setiap berkat yang masih ada pada kami ya Bapa, termasuk seluruh kehidupan kami, Roh Kudus kiranya memampukan dan membimbing kami untuk dapat kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu, nanti setelah kita ibadah jangan pulang, tapi mari bersama menuju ke lapangan sekolah. Kita akan berkegiatan bersama dan menikmati jamuan makan. Oleh karena itu mari kita ambil waktu ini untuk kebersamaan kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, hiduplah dalam iman, jadilah orang-orang yang setia. Kami mau menjadi saksi Kristus melalui karya hidup kami. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini pula dengan damai sejahtera rawatlah keluargamu dengan iman dan kesetiaan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati keluargamu dan melindungi keluargamu. Tuhan menyinari keluargamu dengan wajah-Nya dan beri keluargamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada keluargamu dan memberi keluargamu damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, Bapak Ibu, sebelum kita makan, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk anugerah begitu luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan mengikuti acara bulan keluarga. Biarlah kiranya Kau siapkan kami Bapa agar kami bersahati, kami dapat bersuka cita dalam menjalaninya. Sebelumnya kami akan makan Bapa, kiranya Kau berkati hidangan yang akan kami santap agar berguna bagi tubuh dan kesehatan kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di luar sana yang mungkin masih kelaparan.